Ya, apalagi? Ayah saya ikut korban sapi di kampung, sedang beliau tidak sholat. Istri dan saya sudah berulang kali menasihati beliau untuk sholat, tapi sampai saat ini belum melaksanakan sholat. Pertanyaan 1, bagaimana hukum daging sembelian itu? Apa kami, istri dan anak boleh makan daging pemberian dari jatah ayah saya? 2, kalau tidak boleh dimakan, apabila kami dapat daging tersebut, apa sebaiknya kami berikan kepada orang lain saja, Ustaz? Nah, hubungannya apa? Asal yang menyembelih itu panitia korban, bukan bapakmu. Boleh aja, halal itu. Bapakmu ikut korban, serahkan yang panitia korban, yang menyembelih juga panitia korban. Boleh, kamu dapat bagian, boleh ikut makan, ya, boleh. Dan sah, dagingnya halal, lah perkara bapakmu ora Islam kok. Korban itu tidak dapat pahala apa-apa itu. Apalagi? Di kampung saya, imam masjidnya memberikan persyaratan kepada yang berkorban. Selain menyerahkan binatang korban, harus menyerahkan pula binat, takir cok bakal yang berisi bunga dan telur, pisang setangkep, gula, beras, dan nasi lengkap lauknya untuk kenduri. Sebelum penyembelihan, setelah sholat Idul Adha diadakan acara kenduri, lalu makan-makan. Setelah itu takir cok bakal yang berisi bunga dan telur dimasukkan ke lubang tempat darah penyembelihan kurban satu persatu menurut yang punya kurban masing-masing. Contohnya, kurban atas nama A, maka takir punya A diambil, dimasukkan ke lubang penyembelihan, lalu disembelihlah binatang kurban tersebut. Pertanyaan 1, apabila kami diberi hasil penyembelihan kurban tersebut, halalkah dagingnya? 2, apakah kami juga dosa bila ikut jadi panitia? Kami tidak berani menasihati kepada beliau imam masjid, sedangkan kami hanya anak kecil yang tidak punya pengaruh apapun di kampung tersebut. 3, apakah hukum penyembelihan kurban, sedangkan yang berkorban salah satunya adalah orang tidak sholat. Dia korban karena merasa rikuh tiap korban dikirimi daging kurban. Karena termasuk orang berada, maka dia menyerahkan korban ke panitia kurban masjid. Terus terang kami jadi bingung, karena kalau dilihat yang menyembelih itu jelas Islam karena imam masjid, tetapi dilihat adanya ritual sebelum penyembelihan dan dengan adanya orang yang ikut korban tidak melaksanakan sholat tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz supaya kami tidak bingung. Supaya tidak bingung, tekon kalau imam masjid itu. Kalau tidak begitu maunya apa? Ya, maunya apa Pak Imam? Tidak pakai takir kembang terus hati-hati. Nah, kalau itu tujuannya korban tadi, ya, semacam untuk sesaji sing bau reksa kampung ini biar selamat, kampung ini jadi haram. Itu namanya termasuk itu. Jadi menyembelih untuk sesaji. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Nah, itu ansab. Menyembelih untuk sesaji. Jadi disyarat-syarat pakai kembang, pakai ini itu terus baru darahnya tadi dibuat di situ kasih kembang dan sebagainya untuk sajen, nyajeni yang bau reksa desa itu atau masjid itu biar selamat. Nah itu jadi ansab. Haram hukumnya. Ya, mestinya kalau umatnya tahu tentang agama, tidak mau menyerahkan binatang kurban ke situ tadi, tidak mau. Buat apa itu gitu itu? Maka gue selamatan sesajen dulu terus kau nyerah kayak apa tadi. Nah, baru setelah ditungani dianu lah, itu campur aduk. Nanti agama Islam itu mudah kon ngamal ke apa nenge tambahi macam-macam dadi rusak malah.
Nah, dianjurkan itu yang tahu, yang tanya pada tujuannya apa tadi. Kalau tujuannya sesaji jadi haram. Kalau tujuannya kurban, bersihkan dari kemusyrikan. Tidak usah pakai begitu-begitu itu. Nek ngono iki ra slamet to. Dadi slamete mergo kuwi dadi sajen iki. Nah, yang ngerti agama wis dianjurke aja apa kuwi nyitipe kurban di situ itu nggo sajen, nggo sapimu, wedhusmu nggo sajen nggo gitu. Enggak boleh itu. Apalagi kalau yang berkorban itu sudah mendapat atau mengambil dagingnya sepertiga bagian, masih mengambil satu bagian lagi, itu boleh apa tidak, Ustaz? Lah wis paling berarti sepertiga kok jek kurangi arep nggo apa kuwi. Tekoki wae jane niki sampean kurban mumpar mang dahar dhewe gitu loh. Nek ajeng didahar dhewe mang boleh dhewe teng omah mriku didum sak keluargane sak anak-anake gitu loh. Nek pancen ini mau dijadikan untuk ibadah, untuk korban, bagianmu udah sepertiga wis sudah njaluk liyane. Padha karo wong titip kon belehne kuwi ya. Apalagi Alhamdulillah, insyaallah tahun ini saya beli 2 ekor kambing. Rencananya 1 saya hadiahkan untuk ibu saya karena beliau ingin sekali berkorban tapi belum punya anggaran. Dan 1 lagi rencananya buat saya sendiri. Tetapi ternyata ayah saya juga belum pernah berkorban. Bolehkah kambing korban saya berikan ke bapak saya untuk hadiah korban, tetapi kondisi sholat ayah saya masih bolong-bolong, belum lengkap 5 waktu. Mengutamakan diberikan ke bapak dulu atau saya dulu, mengingat bapak sudah sepuh, belum pernah berkorban. Saya juga belum pernah korban sendiri, tapi katanya dahulu waktu kecil atau SD, saya pernah dibelikan hewan korban ibu, Ustaz. Udah, pokoknya untuk korban itu rasa tinggu bapak apa nggo ibu. Kalau bapak ibu masih di rumahmu, ya sudah. Beleh wae. Ini satu keluarga untuk beleh sapi apa beleh wedhus sudah. Mbok iki kowe sing entuk ganjaran apa kamu apa bapakmu apa ibumu terserah Allah aja, yang penting keluarga ini korban, udah gitu. Nah, kecuali kalau mbahmu atau bapakmu tadi memang rumahnya sendiri jauh, kasihkan saja sama bapak. Dikasihkan dulu. Bapak kalau kasih wedhus nek sing korban. Ya wis hadiahke bareng kok. Sing gedhe apa meneh wis lemu gitu ya. Regane larang. Malah bapake maneman. Wah iki wedhus larang iki lek didol ya rasa kok korban. Masjid kono wis akeh sing korban malah mbeleh sapi, mbeleh wedhus. Iki tak kone nuku masjid kono sisan wae lah. Jadi malah kacau. Lebih baik kamu yang udah tahu, Pak, ya. Hayat korban itu langsung kamu korban sudah. Nabi kan berkorban untuk keluarganya juga. Kalau bapakmu ibumu belum bisa korban, kamu berkorban sudah. Untuk satu keluarga tidak masalah. Apalagi saya seorang ibu rumah tangga yang kebetulan PNS dan mempunyai gaji lebih besar dari suami saya. Setiap bulan saya selalu menabung untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan hari raya Idul Fitri, dan tabungan kurban ketika Idul Adha, yang tentu setelah dipotong untuk zakat 2,5%. Hampir semua kebutuhan biaya pendidikan anak saya yang mencukupi. Tapi saya ikhlas, Ustaz. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih saya pada suami yang telah mengizinkan saya bekerja. Sekarang permasalahannya adalah karena saya sudah menabung untuk korban, suami kok tampaknya juga lepas dari tanggung jawab sendiri sebagai seorang muslim. Hampir setiap tahun kami berkorban, tapi selalu dari tabungan saya yang kemudian diatasnamakan suami atau kami berdua kalau kebetulan bisa angsuran double 2 orang. Sungguh saya tidak apa-apa, Ustaz, diatasnamakan pada siapapun, tapi Allah kan tahu uang itu dari saya. Sedangkan sebetulnya penghasilan suami saya juga banyak, dan kalau dia niat nabung untuk berkorban sangat mencukupi. Setiap kali saya ingatkan agar mau juga menabung dari gajinya sendiri,
karena ini pahala yang menanggung masing-masing yang beramal, dia sangat tersinggung. Suami saya sudah masuk binaan dan sekarang ada di majelis ini. Apakah sikap saya itu sudah benar, Ustaz? Kalau belum, mohon diluruskan. Mohon nasihatnya agar masalah ini segera terang dan kami bisa istiqomah di jalan Allah ini, Ustaz. Ndi suamimu ndi rupane kaya ngopo? Wah, teko omah kowe monggo, wah kowe buka wadi kowe lho. Nah, udah, yang penting kamu bisa korban. Perkara suamimu tidak mau korban, biar urusannya dengan Allah nanti. Perkara itu disetatke oleh suamimu, Allah tahu setatnya sapa-sapa. Tahu. Ya, yang korban kamu ya kamu, walaupun sing nuntun nang panitia suamimu. Ya, iki mung buruh nuntun. Nuntun ke korbane mau nyanggon panitia ya kok korbanku, ya sudah dibilang ndak apa-apa. Timbang kowe nuntun dhewe mah tuntunnya suamimu tuh. Ya yang dapat nilai korban siapa? Ya yang korban tadi, suamimu mau buruh nuntun. Ndak dapat apa-apa itu. Ya maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lah, karena Allah lah. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakinnallaha yanaluhu taqwa min taqwa minkum. Taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah binatang kurban tadi adalah ketakwaannya. Nah, kalau yang bertakwa korban karena Allah. Nah, kalau suamimu tadi mungkin nuntun ke panitia, wah iki Pak, si fulan ini korbannya gede banget. Nah, dianggap yang korban yang suamimu tadi, padahal yang korban itu siapa? Allah. Walaupun yang korban istrinya, walaupun tidak disebut, tapi Allah tahu ini sing korban istrinya. Jadi yang sampai kepada Allah itu ketakwaannya tadi. Walaupun yang nuntun tadi tidak mau kehilangan apa-apa, orang korban, ya ora entuk apa-apa dia. Apa-apa. Dan nanti sampai di rumah rasa padu ya. Nah, wes ya istrinya terima kasih Mas, wes nonton kenengon panitia. Ya, alhamdulillah dah. Wah, dan nanti sampai di rumah, wah tiba-tiba nonton aku ra entuk ide, ya wes aku ya duwe ide tak melu korban. Nah, itu alhamdulillah gitu ta. Nah. Kadang-kala suami iku nek dikandhani istri sok ra gugu kok. Nek ngrungokke ngene dhewe mudah-mudahan nanti tekan rumah wis umpung urung telat dhek aku tak korban. Wes aku ya duwe duit kok. Ah, padane kurang ora duwe duit, padane tabunganmu isih ra tak utange sik sesuk tak bayar nek gajian. Iki soalnya tanggal setengah entek iki bisa. Nah, itu boleh gitu boleh. Ya masalah itu rasa dadak diweden-wedeni. Mas, panjenengan mboten korban, niki wedhuse atau sapine kula, sok ning swarga sampean ra ditumpakan. Lah biyane korban iki nggo mbae, iki mboke, iki diniatke karena ada keyakinan seolah yang dikorbankan besok jadi tumpakane ning swarga gitu ta. Nah, mulane wah mbahku rung korban iso nek ning swarga repot ora ndek tumpakan. Lah ning swarga kok butuh tumpakan repot iki piye? Apa aja keturutan kok. Nek mung ning swarga numpak wedhus ya percuma. Apa ning donya wae numpak helikopter, numpak pesawat terbang, numpak Garuda, ning kono mung wedhus merosot malah derajat. Ya wedhuse cilik, padahal mbae gedhe dhuwur wedhuse cilik. Ya malah krengsel lemas sikile ora sida numpak malah. Apalagi? Jika akan menyembelih hewan kurban membaca Bismillahi wallahu akbar. Bagaimana dengan menyembelih yang lain membaca apa, Ustaz? Yang lain misalnya apa? Belah apa badane? Oh, yang lain kok belah wong kowe kok. Wong itu tuntunan kurban kok. Ketika mau berkorban menyebut bismillah ya Allahu akbar itu ketika menyembelih binatang kurban. Lah kok yang lain kamu boleh ayam nggo kurban ya ora keneng.
kurban itu hanya kambing, sapi, unta, ojo ayam. Malah ono meneh aku kurban perasaan wae. Ah, itu namanya ya untuk apa itu cengengesan agama kok tinggal guyon gitu. Enggak boleh. Jadi boleh ayam ya bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, sudah sembelih. Apalagi pada waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun 2012 bertempat di SMA MTA, masih ada anggota panitia yang ketahuan merokok secara sembunyi-sembunyi di tempat kamar ganti. Sudah saya ingatkan tapi masih nekat merokok. Oleh karena itu saya mohon dari Al-Ustadz untuk memberi keterangan agar pada pelaksanaan penyembelihan kurban tahun 2013 ini tidak ada anggota panitia yang merokok, Ustaz. Yang merokok tahun 2000 berapa? 2012. Mungkin kita cek wong anyar. Nah, kalau yang masih ngerokok aja ojo meneh kok dadi panitia kurban. Sing ngaji wae tak kon mandek sik kok. Mandek sik ora usah ngaji, so nek wis mandek sing ngerokok baru ngaji lagi. Bukan dikeluarkan dari pengajian tidak. Ya, dikon nikmati ngerokok sik. So nek wis kapok sing ngerokok, wis mari lah ngaji meneh. Gitu lah. Aku jenenge wedine karo wong. Arep ngerokok ndelik-ndelik ya. Nang kamar ganti wis ndelik nang kene kaya ji enek ling ngonangi gitu lho. Ya ta? Itu ndelik dari pandangan manusia saja merasa kesulitan. Sekate mlebu WC arep ngerokok. Karepe ra konangan. Bareng kono metu dinggo gentilan, lho kok eneng tegesan iki. Konangan meneh ya ta? Nah, kamu bagaimana menyembunyikan diri dari Allah? Kita biasa itu jujur gitu loh. Ya atau tidak gitu. Jangan bohong. Ya. Kalau dia ada Ustaz, ya Ustaz saya tidak ngerokok, wis aja ngerokok tenan. Aja bohong-bohongan ngrekasake awakmu dhewe. Nah, rekasake kamu. Mbok terang-terangan wae. Nek dia suka ngerokok wis rasa ngaji sik, mandek sik sing ngaji, sene mari sing ngerokok lah baru ngaji lagi. Apalagi yang besok seleksi, besok apa itu? Ya seleksi kalau ada panitia ya sing rokok nanti di sana ada malah nanti ditukokke wes kon tengok-tengok ngerokok rasa nyambut gawe. Tontonan ning kono. Iki lho wonge sing jek sok ndelik-ndelik ngerokok saiki rasa ndelik terang-terangan kene gitu lho. Apakah pada saat wukuf keminanya boleh memakai angkota atau bis lantaran keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk jalan kaki karena sakit? Ora, kudu mlaku, sakit barang kudu mlaku. Pitakonmu udah aneh itu. Ya. Yang penting itu ibadah, perkara jalannya itu silahkan. Nah, wis numpak pesawat zaman Nabi iki numpak unta. Ya. Numpak kapal nek wong adoh, ora pesawat terbang. Dari Arafah ke Mina itu jaraknya kan agak lumayan juga. Nek kudu mlaku ya, walaupun kamu sehat bisa jalan, itu pun jalan boleh. Yang penting bukan jalan dan kendaraannya. Nanti di Mina itu apa yang kamu kerjakan, itu yang pokok. Jadi Bang Os yang penting sampai ke Mina, tugasnya lempar jumroh. Itu orang perkara jalannya boleh saja. Apa meneh ditambah sakit, tua, tidak kuat, ya itu silahkan aja. Mung sehat aja boleh kok. Apalagi? Sementara cukup Ustaz. Ayo kita jawab. Jam berapa ini? Ya kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Masih ada yang ya, 30 Juni Ustaz. Ya. Saya jadi muslimah belum lama. Belajar sholat dari buku tuntunan sholat MTA. Saya datang di kajian akad pagi ini baru 3 kali.
Alhamdulillah ibu saya umur 98 tahun minta diajari sholat. Padahal seumur hidup belum pernah sholat. Saya ajak baca 2 kalimat syahadat dan sholat. Tetapi karena tidak bisa mendengar, jadi sholat mengikuti gerakan saya. Dan karena tidak bisa berdiri, tidak bisa wudu, tetapi tayamum. Benarkah ajakan saya itu dan sahkah sholat ibu? Dan apabila meninggal, bolehkah disolatkan, Ustaz? Insya Allah sah. Ya, memang bisanya baru itu, ya. Tetapi jangan terima begitu aja. Lah kamu sebagai anaknya berusaha, tidak bisa wudu karena apa? Atau memang karena kondisinya sakit tidak boleh kena air, atau memang belum tahu caranya wudu. Kalau belum tahu caranya wudu diberitahu, diajari. Air diambilkan kan itu kan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian masalah bacaannya belum lengkap, tidak masalah apa yang bisa dibaca. Mudah-mudahan termasuk husnul khotimah, akhir penghidupan yang baik. Ya, sejak awal tidak pernah sholat, malah tahu gedeng karo saya bareng wis sepuh, sudah mau masuk kubur sholat. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau sudah mati boleh disolatkan, kalau memang waktu hidupnya sholat boleh disolatkan. Apalagi ibu dan kakak saya mau beli kijing untuk kuburan ayah saya yang meninggal 3 tahun yang lalu. Ibu dan kakak tersebut sudah saya dakwahi bahwa mengijing itu termasuk larangan Nabi. Malah ibu bilang, aku isih abot ora ilok tinimbang dosa. Ora ilok itu dari kitab apa, Ustadz? Kok ibu dan kakak saya menakutinya? Tetapi kalau dibilang dosa, mereka menganggap enteng, Ustadz. kitabnya Fathul Jari. Nanti suruh cari kitab Fathul Jari halaman sekian-sekian. Tapi ibumu ya orang ngerti kok dosa iki apa lah, nek mung dosa timbangane aku ra ilok wes dosa ora apa-apa. Akhire ta. Kuwi wong Jawa, ora ilok iki maksude nek ora ilok iki jane ora apik gitu ta ya. Ora ilok. Jadi tidak tahu tentang dosa rumasane dosa enak gitu lah. Dosa ora apa-apa. Lah itu masane kan dosa rumasane enak gitu. Ya dikandani rangguku ya wis sudah. Apalagi saya sudah punya buku tuntunan sholat. Apabila saya membaca iftitah dari kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, apakah sudah sah atau boleh kalau hanya sampai di situ padahal masih ada lanjutannya, Ustaz? Nah, ya sesuai dengan tuntunan yang ada di buku itu kamu amalkan, jangan dipedot-pedot. Kalau masih dawa rapal, kan itu dituntunnya juga, yang pendek pun ada. Doa iftitah ya ada. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu sudah, itu cukup. Ya, ada lagi yang Allahumma ba'id baini wa baina, itu juga sampai selesai. Ada lagi ini wajah tu wasya lillati fatara samawati sampai selesai. Tinggal milih lah, kita milih yang mana yang hafal gitu. Oh, yang ada dalam buku itu kamu hafalkan salah satu, rasa kabeh. Syukur bisa hafal kabeh ya boleh. Tapi pakainya salah satu aja. Apalagi tentang dalil doa sujud sahwi, kata Ustadz bahwa bacaan sujud sahwi itu tidak ada. Cukup membaca doa sujud biasa. Tetapi di buku-buku tuntunan sholat lain, kumpulan doa-doa ada doanya, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Karena saya bingung, sama-sama tidak tahu dalilnya, saya mengikuti keterangan Ustadz. Untuk itu mohon penjelasannya, Ustadz. la subhana man la yanamu wa la yashu, dalam bukumu itu ditulis hadis riwayatnya siapa. Itu bukan hadis. Ya, bukan hadis. Maka
Yang diutamakan di situ adalah sujudnya. Sujud. Ya, kalau mau membaca, ini pendapat ini, Nabi tidak menentukan harus baca apa. Tapi kalau mau membaca di dalam sujud itu, ya tentunya bacaan sujud, wong sujud kok. Ya, bacaannya bacaan sujud. Tapi kalau tidak membaca, memang tekanan di situ bukan sujudnya, bukan bacaannya, tetapi sujudnya. Jadi kalau kita dalam sholat, sebelum salam sujud 2 kali. Ya, sujud, Allah Akbar duduk, sujud lagi, Allah Akbar duduk terus salam. Bacaannya tidak. Kalau kepingin baca, ya baca bacaan sujud itu. Aja gawe dhewe malah. Subhanallah wa bihamdihi itu bukan hadis. Apalagi? Setahu saya, bertayamum itu dibolehkan kalau tidak ada air atau sulit mencari air. Saya pernah melihat ibu-ibu di kajian Ahad pagi ini, sehabis kajian lalu akan sholat berjamaah, mungkin takut ketinggalan jamaah, sambil berlari-lari mereka bertayamum. Apakah yang demikian itu dibenarkan? Padahal di sini banyak air, Ustaz. Jadi memang ada pendapat yang berbeda. Ya, di situ coba dibaca aja ayatnya itu. Surat Al-Maidah ayat berapa itu? Idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu birukum minal. Ka'bah ini. Terus dibaca itu. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ya, dari sini kan, di situ Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu sampai di situ. Ingatnya, kalau kamu mau sholat, hendaklah berwudu. Ya, berwudu tadi di situ diterangkan di situ, basuhlah mukamu, ya, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Itu kalau kamu mau sholat berhadas kecil. Sekarang ganti lagi, tidak berarti wa in kuntum junubam fattahharu. Kalau kamu berhadas besar, junub, hendaklah apa? Mandi. Ini ada 2 tadi, berhadas kecil mau sholat, wudu. Sekarang mau sholat, hadas besar, mandi. Nah, sekarang kelanjutannya, ya di situ terangkan. Ini kok dihilangnya kita? Nah, diteruskan di situ. Wa in kuntum mardo, kalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian,
Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau kamu datang dari kamar kecil, kakus lah. Ya. Yang kecil, dari kakus. Nah, ini berarti kalau kamu dalam sakit, musafir, dari kamar kecil dalam arti buang air besar atau kecil berarti hadas kecil lagi, ya. Nah, kayak itu. Au lamastumun nisa. Lamastumun nisa berhadas besar lagi. Artinya menyentuh perempuan, maksudnya bersetubuh, ya tak? Falam tajidu ma'am. Maka tidak mendapat air, tidak mendapat air. Nah, itu. Kalau itu disambung, ya, fatayamamu tadi, kalau itu disambung berarti orang sakit, orang musafir, orang berhadas kecil, orang berhadas besar, ya, kemudian tidak mendapat air, tayamum, fatayamamu, maka bertayamumlah kamu. Ya, kalau mendapat air. Tapi sekarang kalau sakit ada air, boleh enggak tayamum? Sakit. Nah, ini padahal satu rangkaian. Kalau sakit, kalau safir, kalau berhadas kecil atau berhadas besar, ya, kemudian tidak mendapat air. Kalau itu diartikan begitu berarti orang sakit, orang musafir, orang berhadas kecil atau berhadas besar tidak dapat air baru boleh tayamum. Selama ada air, orang sakit pun tidak boleh tayamum. Orang musafir tidak boleh tayamum. Orang hadas kecil, orang hadas besar selama ada air tidak boleh tayamum. Apa begitu? Nah, makanya ada perbedaan paham. Kalau sudah jadi kita hormati. Jadi yang paham berbeda tadi, kalau ini selama ada air, orang sakit, orang musafir, orang hadas besar, orang hadas kecil, selama ada air tidak boleh tayamum. Yang satu pendapatnya lain. Ya, orang yang sakit, orang musafir, orang berhadas kecil, orang berhadas besar, ya, orang berhadas besar mau sholat, ya, kemudian tidak ada air, tidak ada air. Nah, jadi itu wajar kalau tidak ada air boleh tayamum itu, tidak usah sakit, tidak usah musafir, kalau tidak ada air ya memang tayamum. Tapi paham yang kedua tadi, orang sakit mau sholat boleh tayamum. Orang musafir mau sholat boleh tayamum. Ya dah? Nah, siapa yang tidak boleh tayamum? Orang mukim tetapi ada air, ya itu tidak boleh tayamum. Sekalipun mukim, kalau kamu dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil, mau sholat tidak ada air, boleh tayamum. Kalau kamu mukim, kalau musafir ada air atau tidak ada air, boleh tayamum. Jadi kesimpulan siapa yang boleh tayamum? Yang boleh tayamum, satu orang yang mau sholat dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dan tidak ada air. Tidak ada air. Sekalipun sehat, mau sholat karena tidak ada air, boleh tayamum. Ya, sekalipun sehat. Nah, mungkin yang saudara tanyakan ini mau sholat, ya, bukan karena lari-lari. Nah, lari-larinya itu malah salah. Kalau khawatir ketinggalan masbuk, ya, makmum masbuk ketinggalan rakaatnya terus lari-lari itu malah tidak boleh. Jadi orang yang makmum masbuk tidak usah lari-lari, nanti sampai di tempat makmum tadi ikut imam sudah apa yang didapati itu yang didapat, yang kurang nanti menambah, tidak perlu lari-lari. Ya, kalau tayamumnya tadi karena khawatir ketinggalan sholat, ya tidak boleh itu, tidak boleh. Nah, kalau tayamumnya tadi memang dia orang musafir, nah itu termasuk pendapat yang kedua tadi. Kalau dia orang musafir, walaupun ada air, boleh tayamum. Ya.
Orang sakit walaupun ada air boleh tayamum. Orang sehat, orang mukim tidak ada air boleh tayamum, gitu lah. Jadi orang yang boleh tayamum itu 1 orang sakit, 2 orang musafir, 3 tidak ada air. Tidak ada air, walaupun kamu mukim karena tidak ada air boleh tayamum. Apalagi musafir sisan, musafir ora enek banyu ya udah. Nah, perkara itu jadi saya yakin yang lari-lari itu mungkin bukan karena takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan sholatnya tadi lari-larinya itu tidak benar, tidak usah lari-lari. Tapi tayamumnya tidak ada hubungannya dengan takut ketinggalan. Saya yakin tayamumnya tadi mungkin karena termasuk orang musafir. Gitu. Ya, apalagi? Bagaimana kita menyikapi pemberian dari seseorang kalau barang itu dari hasil curian, penipuan, judi atau rentenir, Ustaz? Kalau kamu tahu itu barang curian, ya, hasil judi kamu tahu ya tidak usah diterima. Pemberian dari seseorang, kamu tahu barang itu barang curian, itu hasil penipuan atau enterir, dan memang kamu tahu hasil dari itu, ya itu barang curian malah tangkepan lapornya polisi. Kalau kamu mau diberi dari, kamu tahu hasil curian kalau diberi kamu mau, dianggap nanti kamu tukang tadah nanti. Ya, kalau memang tahu jangan mau menerima, karena hasil curian itu haram, hasil judi ya haram, hasil rentenir riba ya haram. Kalau memang kamu tahu hasilnya dari situ ya jangan diterima. Apalagi? Saya pernah berjanji dalam hati kalau saya tidak akan SMS seseorang sebelum dia SMS dulu. Apakah ini berarti saya memutus silaturahim dan apakah ini termasuk nazar, Ustaz? Rasa, SMS rasane ora SMS dulu ora nek hubungane kuwi karo mutus silaturahim, nazar ya ndak ada hubungannya. SMS apane mau ngarep pacaran. Ya. SMS arep kencan. Nggak perlu. Di dalam surat kabar tadi kan ada. Yang surat kabar tadi ada karena SMS nyasar. Nah, dan wanita tadi yang satu dari Bluro sana, wanitanya yang lagi dari mana itu? Semarang mana itu? Di dalam Quran tadi. SMS acak atau SMS dilalah tiba ngene wong wedok jenenge Marni apa sapa kuwi mau. Ditanggapi ane kencan. Nah, tempat itu buruh pembantu rumah tangga. Kita di suatu tempat baru kenal 1 minggu atau 2 minggu itu sudah hubungan seksual 3 kali. Hanya karena SMS tadi. Nah, terus yang ketiga, yang berikutnya dia datang laki-laki tadi dengan membawa teman. Tahu-tahu wanita tadi dikepruk kepalanya pakai besi pokoknya sampai pecah anunya. Pecah kok tempurung kepalanya pecah. Membantu rumah tangga. Nah, terus yang ada di situ di rumah itu anaknya, anak baru umur di bawah 10 tahun lah, 7 tahun dan berapa tahun. 2 orang anak itu 7 tahun dan 5 tahun itu berapa? Pateni sisan. Jadi mempunyai 3, 1 pembantunya, yang 2 anak majikannya 2 dipateni dengan alat yang sama tadi. Itu hanya gara-gara SMS. Mulai aja main-main SMS sekarang itu. Dah banyak setan-setan yang sudah mabuk. Wis dadi setan mabuk sisan. Luar biasa. Jadi kalau kamu SMS tidak di SMS kan, udah ora dosa, ndak apa-apa. Lagi kalau dengan perempuan nek perlu ndak usah SMS-an. SMS ora dibales kuwi sapa, ora kenal ora usah bales. Ya ta? Lah kecuali kalau memang baik, hubungan baik, SMS dan tidak ada maksud apa-apa, nasihati atau nek baik. Ya udah, kalau sudah keterlanjuran kayak gitu. Rasa ditutup nih nanti bahaya itu ya. Apalagi
Mohon dijelaskan apa perbedaan antara hadas dengan najis, Ustaz? Hadas yang kok rasakno dhewe ya bedane ya. Kalau kamu sudah berwudu mau sholat, nah kemudian kentut, nah itu kan namanya kamu berhadas. Lah kentut kok katut ampas, ampase, lah berarti kamu berhadas dan bernajis. Ya. Kalau kentut angin keluar itu kamu berhadas. Kalau katutan barang padat atau cair dari itu tadi ya toh, nah itu bernajis. Jadi wis berhadas dan bernajis. Kalau berhadas tadi cara menghilangkannya, mensucikannya wudu dah cukup. Tapi kalau kentut dan katutan tadi najis, di samping kamu menghilangkan hadas dengan cara wudu, menghilangkan najis dengan dibersihkan, dicuci. Nah, jadi dicuci dulu baru berwudu, jangan berwudu dulu baru dicuci ya. Nah, rasana bedane apa hadas karo najis kuwi? Ya gitu itu, ya ta? Jadi nek berhadas sih gampang sing ngilangi. Wudu hilang. Nek bernajis harus dibersihkan, barang najisnya itu harus hilang. Apalagi perbuatan musyrik dan bid'ah itu sangat menarik dan selalu digemari oleh kebanyakan masyarakat. Walaupun mereka tahu itu tidak ada tuntunannya, tetapi dianggap baik. Sehingga mereka mencari beberapa alasan untuk memperkuat pendapatnya. Dan para ulama pun banyak yang membuat hadis palsu untuk memperkuat hujahnya. Apakah ini trik-trik syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka seperti yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan An-Nahl ayat 63, Ustaz? Coba wacanan. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ya. Terus. Jangan nakal dibaca sekali. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya, betul, ya memang itu. Jadi setan itu bisa merubah pandangan manusia, yang jelek tampak baik, yang benar tampak salah, yang sesat tampak selamat. Itu usaha setan. Tapi kalau kamu katakan banyak ulama-ulama membuat hadis palsu, salah saja yang mengatakan ulama membuat hadis palsu itu ya. Ya. Kalau suka membuat hadis palsu pasti bukan ulama. Kalau ulama itu pewaris para nabi, innal ulama warahatul anbiya. Yang namanya ulama itu mewarisi Quran dan Sunnah. Kalau ulama kok malah menolak Quran Sunnah, membuat tata cara sendiri, membuat bid'ah, itu bukan ulama. Ya tak? Ulama sangat menarik, senang ganjarannya gede. Yang bilang ganjarannya gede siapa? Ya. Kalau yang dikatakan oleh Rasulullah, bid'ah itu finnar. Bid'ah itu dolalah finnar. Itu yang mengatakan Nabi. Ya.
Maka itu jangan coba-coba kita membuat sendiri dalam beribadah. Inna ahdatsal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu kata Nabi begitu. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Kitabullah itu maksudnya Quran. Sebagai baik petunjuk, petunjuk Rasulullah. Sejelek-jelek urusan ibadah yang baru, yang diadakan. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Masalah ibadah loh ya, bukan masalah yang lain. Ibadah khusus, bid'ah yang dilarang itu bid'ah urusan ibadah. Ya. Bukan masalah yang lain-lain. Kalau urusan dunia, malah kita suruh mengembangkan supaya selalu ada yang baru. Ya, urusan dunia. Maka Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Zaman Nabi belum ada. Ya, sepeda motor Honda, Yamaha, ya, Tiger, Panther belum ada zaman. Nah, sekarang ada. Apa bid'ah? Itu bid'ah yang dianjurkan. Ya, kalau dikatakan bid'ah, bid'ah baru, Nabi sudah menganjurkan. Silahkan masalah urusan dunia. Kamu lebih tahu. Jadi Nabi ngakui bahwa dunia akan datang itu lebih maju. Zaman Nabi tidak ada, tapi nanti akan lebih maju. Maka Nabi namanya Yamaha itu belum pernah kenal Nabi. Maka tidak pernah ada riwayat sahabat mati karena tabrakan, karena bisnya nyemplung. Nah, tidak ada ya. Tidak ada, karena bannya pecah. Tidak ada tuh zaman Nabi Raya. Kendaraannya unta, kuda itu kok gitu. Nah, maka itu boleh. Tapi ibadah, ya, siapa membuat yang baru itu syarul umur. Itu yang paling jelek, urusan yang paling jelek, urusan ibadah yang baru. Terus dilanjutkan kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Nah, bid'ah itu apa toh? Bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah itu urusan ibadah yang membawa kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Ibadah kok sesat, maka tempatnya bukan di surga tapi masuk neraka. Kalau saya membacakan hadis menerangkan hadis bukan mengenai orang lain. Ya. Tetapi itu mengenai diri kita sendiri juga. Kita teliti, kita melakukan ibadah itu ada tuntunannya apa tidak? Itu yang ditanyakan tadi. Ya, korban itu ibadah. Inna sholati wa nusuki. Dari korban itu nusuk, ibadah. Terus ditambahi takir, tambahi binat, tambahi apa tadi? Nah, menyan apa kembang, terus dimasukkan, dikumpulkan dengan darah tadi. Lah itu tambahan-tambahan itu bid'ah. Ibadah nggak boleh ditambah-tambah begitu. Ya, ketok api begitu. Iya. Setan memandang jadi baik padahal itu finnar. Nek bisa nuntun mlebu neraka kan setannya seneng. Nah, itu. Nah, perkara orang lain mau begitu silahkan, urusan ibadah nanti dengan Allah. Nah, kita semaksimalnya ibadah itu yang sudah kita tahu tuntunannya. Belum tahu tuntunannya ndak usah melakukan, tapi ndak usah mencegah orang lain melakukan, mungkin dia sudah tahu. Ya, kalau kita ingin melakukan seperti yang mereka lakukan, tanya dulu dalilnya. Ya, enak tuh sebenarnya agama Islam itu. Terus apa lagi? Mohon diterangkan tentang sijin dan aliyin, Ustaz. Sudah itu kamu baca aja. Dalam surat Al-Mutaffifin, surat ke-83. Untuk sijin surat ayat ke-7 sampai 9. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Nah, jadi sijjin itu ya catatan
tempat menyimpan catatan orang-orang yang berbuat dosa. Singkatnya, catatan amal perbuatan-perbuatan dosa disimpan di sijin. Terus, tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang tertulis. nah, jadi tertulis isinya basa sing perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan jelek itu. Terus, yang iliin Ayat 18 sampai 20. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin. Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu? Yaitu kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi iliyin itu singkatnya aja, iliyin itu kitab catatan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau sijin yang jelek. Ya, iliyin yang berpahala, sijin yang dosa, perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya, apalagi? Hadis yang diriwayatkan orang banyak atau banyak perawi itu apakah hadisnya sahih? Lalu bagaimana kalau hadis yang diriwayatkan oleh perawi banyak tersebut bertentangan dengan Al-Quran, Ustaz? Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tanpa kompromi sama, isinya sama, ya, itu namanya hadis mutawatir. Mutawatir kalau diriwayatkan 3 orang atau lebih, itu disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dijamin kebenarannya. Benar. Nah, bagaimana kalau hadis mutawatir bertentangan dengan Quran? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau hadis mutawatir sokehnya kok bertentangan dengan Quran, itu tidak mungkin. Kalau sampai bertentangan, pemahamannya yang perlu diluruskan. Kalau hadisnya tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Nah,